Selamat datang di channel Sobat Sehat Alami. Kalau Anda di sini ingin tahu bagaimana cara sehat secara alami, selamat Anda datang di video dan channel yang tepat. Karena saya di sini akan menjelaskan penyebab atas masalah kesehatan dan membagikan cara sehat dengan bahan alami tanpa obat-obatan. Dan jika Anda mempunyai saran ataupun pendapat tentang kesehatan, bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi bersama. Tak perlu berlama lagi. Langsung saja saya jelaskan rahasia hidup panjang dan bahagia ala orang Jepang. Sebelum kita tahu kebiasaan orang Jepang agar hidup panjang, berikut ada kisah nyata yang menyentuh dan membuktikan semuanya. Bukan sekadar teori. Banyak orang merasa bahwa gaya hidup sehat ala Jepang itu hanya cocok di negeri Sakura saja dan sulit diterapkan di Indonesia. Tapi ternyata tidak demikian. Di bawah ini adalah kisah nyata dari seorang lansia di Indonesia yang membuktikan bahwa hidup panjang, sehat, dan bahagia bukan sekadar mimpi dan tidak harus mahal. Seperti kisah nyata Ibu Sulastri yang tinggal di lereng Gunung Lawu, tepatnya di sebuah desa kecil di Karanganyar, Jawa Tengah. Rumahnya sederhana. Ia tinggal hanya bersama suaminya yang juga sudah sepuh. Anak-anaknya merantau ke kota. Tapi hampir setiap akhir pekan mereka bergantian mengunjungi. Apa yang istimewa dari Ibu Sulastri? Meski usianya sudah 87 tahun, ia tidak minum obat setiap hari. Ia tidak memakai tongkat. Bahkan setiap pagi, sebelum matahari tinggi, ia menyapu halaman rumah, memberi makan ayam, dan menyeduh teh untuk dirinya dan suaminya. Ia masih menanam cabai, kemangi, dan bayam di kebun kecil belakang rumah. Saat ditanya rahasianya, jawabannya sederhana. Saya makan cukup, tidak serakah. Saya minum air hangat pagi sore. Saya gerak terus, walau pelan. Dan saya senang kalau bisa masak buat Pak De. Ibu Sulastri tidak pernah mendengar istilah ikigai. Tapi ia menghidupinya setiap hari. Rutinitas kecil yang dilakukan dengan hati tenang, ternyata membuat tubuhnya tetap kuat. Sebelum usia 70, Ibu Sulastri sempat sering ke puskesmas. Ia pernah didiagnosis dengan darah tinggi, nyeri sendi, bahkan mah kronis. Tapi sejak usia 72, ia mulai mengubah gaya hidup setelah melihat tayangan dokumenter tentang lansia Jepang dari televisi milik cucunya. Hidup panjang, sehat, dan bahagia adalah impian banyak orang, terutama saat menginjak usia lanjut. Namun pertanyaannya, mungkinkah itu kita capai tanpa harus bergantung pada obat terus-menerus? Jawabannya, sangat mungkin. Dan kita bisa meniru teladan yang sudah dibuktikan oleh orang Jepang. Jepang dikenal sebagai salah satu negara dengan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Banyak lansia di sana yang berusia lebih dari 90 tahun masih sanggup berjalan, memasak sendiri, dan bahkan bercocok tanam. Mereka juga jarang mengeluh sakit dan terlihat bahagia dengan hidupnya. Mengapa bisa begitu? Apakah karena udara mereka lebih bersih? Apakah karena teknologi mereka lebih canggih? Ternyata bukan itu saja. Yang paling utama adalah gaya hidup dan cara mereka memandang kehidupan. Mari kita telusuri satu persatu rahasia mereka beserta penjelasan medis dan bagaimana cara kita bisa menirunya walau tinggal di Indonesia. Pertama, prinsip hara hachibu, makan sampai 80% kenyang. Orang Jepang, terutama di Okinawa, memiliki kebiasaan makan yang disebut hara hachibu. Artinya, berhenti makan sebelum benar-benar kenyang, sekitar 80% kenyang saja. Penjelasan medis. Ketika kita makan berlebihan, tubuh dipaksa bekerja keras untuk mencerna makanan. Ini menyebabkan lonjakan gula darah, tekanan pencernaan yang berat, dan akhirnya mempercepat penuaan sel. Berbagai penyakit kronis, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga kolesterol muncul bukan karena usia, tetapi karena pola makan yang terlalu banyak dan terlalu sering. Cara menerapkannya: gunakan piring kecil agar porsi otomatis lebih sedikit. Kunyah makanan perlahan. Nikmati rasa tanpa terburu-buru. Setelah makan, duduk santai dan tunggu 15 menit. Rasa kenyang akan muncul perlahan. Kedua, makan banyak sayur, ikan, dan produk fermentasi. Menu harian orang Jepang sangat sederhana namun bergizi tinggi. Mereka lebih banyak mengonsumsi sayuran, rumput laut, tahu, tempe, dan ikan laut seperti salmon, makarel, dan sarden. Penjelasan medis. Sayur dan rumput laut mengandung antioksidan tinggi yang mencegah sel rusak. Ikan laut mengandung omega 3 yang menjaga jantung tetap sehat,
dan memperlambat pikun. Natto kaya probiotik yang menjaga usus tetap sehat, mencegah sembelit, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Orang Jepang sangat jarang makan gorengan dan daging merah. Mereka juga tidak berlebihan dalam menggunakan garam dan gula. Cara menerapkannya: ganti sebagian lauk daging dengan ikan 2-3 kali seminggu. Perbanyak rebusan atau kukusan. Kurangi gorengan. Tambahkan tahu, tempe, atau sayur bening dalam setiap makan. Ketiga, aktif bergerak setiap hari di Jepang. Lansia bukan hanya duduk di rumah. Mereka menyapu, menyiram tanaman, menanam sayur. Bahkan ada yang ikut menari atau senam bersama komunitas. Mereka jarang tidur siang lama atau berdiam diri. Penjelasan medis. Gerak tubuh ringan seperti jalan kaki, menyapu, atau berkebun membantu melancarkan aliran darah. Menjaga otot tetap aktif dan menurunkan risiko osteoporosis serta stroke. Bergerak juga membantu produksi hormon bahagia seperti serotonin dan dopamin. Cara menerapkannya: mulai pagi dengan gerakan ringan 10-15 menit. Berjalan keliling rumah atau halaman selama 20 menit sehari. Hindari duduk lebih dari 1 jam tanpa berdiri. Keempat, punya tujuan hidup. Ikigai. Ikigai adalah istilah Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Bagi mereka, ini bisa berupa cucu yang mereka jaga, tanaman yang mereka rawat, atau sekadar membuat teh untuk suami atau istri setiap pagi. Mereka tidak hidup asal hidup, tetapi dengan makna. Penjelasan medis. Penelitian psikologi dan kesehatan menunjukkan bahwa lansia yang punya makna hidup lebih jarang stres, lebih kuat menghadapi penyakit, dan hidup lebih lama. Hal ini berkaitan dengan sistem saraf parasimpatik yang lebih stabil, serta daya tahan tubuh yang lebih kuat. Cara menerapkannya: tuliskan hal kecil yang membuat kita bahagia setiap pagi. Jadikan kegiatan seperti merawat bunga, memasak, atau mengaji sebagai rutinitas. Jangan merasa hidup kita tak berguna. Kebahagiaan anak, cucu, dan tetangga bisa bersumber dari keberadaan kita. Kelima, kehidupan sosial yang erat di Jepang, terutama di desa. Masyarakat sangat akrab. Mereka saling bantu, saling kirim makanan, ngobrol ringan di teras rumah, atau senam bersama. Lansia di sana tidak hidup sendiri dan merasa dibutuhkan oleh komunitasnya. Penjelasan medis. Kesepian adalah salah satu penyebab cepatnya penuaan otak dan tubuh. Studi Harvard menyebutkan bahwa hubungan sosial yang hangat jauh lebih menentukan kebahagiaan dan kesehatan seseorang daripada kekayaan atau pendidikan. Cara menerapkannya: sering-sering menelepon atau menyapa tetangga dan keluarga, ikut pengajian, kelompok lansia, atau sekadar berkumpul sore hari. Jika ada waktu, jadikan rumah tempat berkumpul kecil-kecilan. Keenam, tidur yang teratur dan berkualitas. Orang Jepang sangat menjaga waktu tidur. Mereka tidak suka begadang dan cenderung bangun pagi untuk menyambut hari. Mereka memahami bahwa tidur bukan sekadar istirahat, tapi bagian dari perawatan tubuh. Penjelasan medis. Saat tidur, tubuh memproduksi hormon melatonin yang berfungsi memperbaiki sel dan memperkuat daya tahan tubuh. Tidur kurang menyebabkan stres, lelah, dan membuat otak lambat. Lansia yang tidur cukup cenderung lebih segar, ceria, dan tidak cepat pikun. Cara menerapkannya: tidur pukul 21.0 sampai 22.0. Bangun pukul 05.0 kurang 6.0. Hindari layar HP atau TV 1 jam sebelum tidur. Minum air hangat atau susu rendah lemak sebelum tidur. Ketujuh, hidup sederhana dan tidak terburu-buru. Gaya hidup orang Jepang, khususnya lansia, umumnya tenang, tidak tergesa-gesa, dan menikmati setiap momen. Mereka makan perlahan, berjalan dengan tenang, dan melakukan pekerjaan rumah dengan penuh kesadaran. Penjelasan medis. Hidup yang terburu-buru memicu stres dan adrenalin tinggi. Jika dibiarkan terus-menerus, ini mempercepat penuaan, meningkatkan tekanan darah, dan menurunkan imunitas. Sebaliknya, saat kita hidup dengan penuh kesadaran, tubuh merasa lebih seimbang, tekanan darah menurun, dan pikiran lebih jernih. Cara menerapkannya: saat makan, duduk tenang, dan nikmati rasa makanan. Jangan menumpuk terlalu banyak pekerjaan dalam satu waktu. Lakukan satu hal dalam satu waktu, dengan hati yang tenang. Kedelapan, menghindari kebiasaan merokok dan minum alkohol. Mayoritas lansia Jepang
menjaga tubuh mereka dari racun-racun yang merusak. Mereka sangat jarang merokok di usia senja dan menghindari alkohol dalam jumlah banyak. Mereka lebih memilih teh hijau atau air putih. Penjelasan medis. Racun dari rokok dan alkohol mempercepat kerusakan sel tubuh, memicu kanker, dan mengganggu kerja organ seperti hati dan paru-paru. Gaya hidup bersih membantu memperlambat penuaan dan meningkatkan kualitas hidup. Cara menerapkannya: jika masih merokok, mulai kurangi pelan-pelan. Gantilah minuman keras dengan jus buah alami atau teh herbal. Minum air putih minimal 6-8 gelas sehari. Hidup panjang dan bahagia bukan hanya soal keberuntungan atau warisan genetik. Itu adalah hasil dari pilihan kecil setiap hari. Apa yang kita makan, bagaimana kita bergerak, cara kita tidur, cara kita memaknai hidup, dan hubungan kita dengan sesama. Orang Jepang telah membuktikan bahwa dengan gaya hidup yang seimbang, penuh kesadaran, dan dihiasi dengan kasih sayang serta tujuan hidup, usia panjang dan kebahagiaan bisa kita raih bersama. Dan kabar baiknya, semua itu bisa kita tiru di sini, di rumah kita sendiri, tanpa perlu pindah ke Jepang. Setelah tahu penjelasan seperti yang saya katakan sebelumnya, akhirnya Bu Sulastri ia mulai mengurangi makan gorengan, menggantinya dengan kukusan, menanam sayur sendiri dan mengolahnya sendiri, berhenti makan ketika merasa cukup, bukan sampai kekenyangan, tidak lagi tidur siang lama, dan tidur malam lebih awal, membiasakan minum air putih hangat pagi hari. Selama beberapa tahun, tubuhnya membaik. Saat periksa ulang ke puskesmas, tekanan darahnya stabil. Ia juga tidak lagi mengeluh nyeri lambung. Bahkan petugas kesehatan desa mengatakan bahwa Ibu Sulastri adalah satu dari sedikit lansia yang tidak memiliki penyakit bawaan berat. Satu lagi kisah dari Jepang. Shigeki Hinohara, dokter yang hidup sampai usia 105 tahun. Dr. Shigeaki Hinohara adalah contoh nyata hidup sehat dan penuh makna dari Jepang. Ia adalah seorang dokter dan penulis lebih dari 150 buku kesehatan yang populer di kalangan lansia. Ia hidup hingga usia 105 tahun dan tetap bekerja hingga usia 100 tahun. Apa rahasianya? Saya tidak makan sampai kenyang. Saya tetap sibuk dengan hal-hal yang membuat saya berguna. Saya makan banyak sayur, sedikit daging, dan selalu aktif. Hingga usia 100 tahun, ia masih naik tangga sendiri, berjalan tanpa bantuan, dan menulis setiap hari. Salah satu bukunya berjudul Living Long, Living Good. Ia berpesan, orang seharusnya tidak hanya fokus pada perawatan medis, tapi juga memperkuat jiwa. Jika hati kita bahagia, tubuh akan mengikuti. Apa pelajaran dari kisah-kisah ini? Tidak perlu mahal untuk sehat. Ibu Sulastri tidak pergi ke gym. Ia tidak minum suplemen mahal, tapi ia konsisten dengan kebiasaan kecil yang sehat. Makan cukup, banyak gerak, tidur cukup, dan pikiran tenang. Tujuan hidup memberi energi baik. Dr. Hinohara maupun Ibu Sulastri punya satu kesamaan. Mereka merasa hidup mereka berarti. Inilah yang disebut orang Jepang sebagai sesederhana mengurus suami atau menulis buku yang berguna bagi orang lain. Tubuh mengikuti pikiran saat hati damai dan bersyukur. Tubuh jadi lebih mudah pulih dari sakit. Pikiran yang positif terbukti secara medis menurunkan hormon stres, memperkuat sistem imun, dan memperpanjang umur. Kesimpulannya, kita juga bisa hidup panjang dan bahagia, Bapak atau Ibu yang terkasih. Dari dua kisah nyata di atas, dari Karanganyar hingga Tokyo, kita bisa belajar bahwa umur panjang dan kebahagiaan itu bukan milik orang Jepang saja. Itu milik siapa saja yang bersedia memulai langkah kecil dengan kesungguhan hati. Tidak harus sempurna, tidak harus instan. Cukup dengan mengurangi porsi makan berlebih, berjalan kaki walau hanya keliling rumah, tidur lebih teratur, menemukan satu kegiatan kecil yang memberi makna, menjaga hubungan dengan keluarga, sahabat, dan Tuhan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperpanjang umur dengan kualitas, bukan hanya jumlah. Dan setiap hati yang bersyukur, sesungguhnya sedang memberi tubuhnya alasan untuk tetap sehat. Semoga kisah ini menginspirasi dan menguatkan Bapak atau Ibu dalam menjalani hari ke depan. Mari ucapkan selamat tinggal kepada obat-obatan, dan mulai dengan bahan alami yang lebih sehat tanpa efek samping. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan ataupun permintaan untuk bahan alami lainnya untuk mengobati sakit tertentu, silakan dituliskan di kolom komentar agar saya bisa membahasnya di video yang akan datang. Sekian dan terima kasih.
Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.